Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Nuryani atau dapat dipanggil dengan Bu Ida. Saya di sini adalah mahasiswa praktikan dari IAIN Kudus yang akan menggantikan Bu Jihan dalam mata pelajaran fikih. Sebelumnya sudah diterangkan Bu Jihan tentang pembunuhan. Sekarang Bu Ida di sini akan menjelaskan tentang kisos. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian kisos. Pengertian kisos berasal dari kata koso yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktaso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatan. Menurut syara, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja. Misalnya saja adalah Mbak Dita melakukan pembunuhan. Di sini Mbak Dita akan dikenai hukuman kisos karena sudah melakukan pembunuhan dan merupakan suatu tindak pidana. Kalau misalnya Mbak Dita menghilangkan anggota tubuh, sama saja juga akan dikenai dengan kisos. Selanjutnya kita bahas macam-macam kisos. Apa saja macam-macam kisos? Yang pertama yaitu kisos pembunuhan. Artinya, kisos pembunuhan ini merupakan hukuman bagi seorang pembunuh. Seorang pembunuh akan dibalas dengan kisos pembunuhan. Lalu yang kedua adalah kisos anggota badan, yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, menghilangkan fungsi anggota badan. Berarti ini tidak melakukan pembunuhan secara keseluruhan, tetapi menghilangkan salah satu anggota atau juga fungsi dari anggota tubuh tadi. Lalu dasar hukum dari kisos sendiri, kita akan belajar hukumnya bagaimana dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Itu merupakan terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 45. Lalu syarat-syarat kisos. Yang pertama adalah orang yang terbunuh terpelihara darahnya yang benar-benar baik. Artinya di sini adalah orang ini memang orang-orang yang baik, dan jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad atau pezina yang sudah memiliki suami, maka baginya tidak diberlakukan hukum kisos. Yang kedua, syarat kedua adalah pelaku tindak pidana pembunuh sudah balik dan berakal. Karena dia sudah balik, maka dia akan dikenai kisos. Apalagi jika seorang tidak berakal, maka tidak dijatuhi hukuman kisos. Yang ketiga adalah pembunuh bukan bapak orang tua dari terbunuh. Misalnya saja adalah seorang bapak yang membunuh anaknya. Nah, bapak ini tidak dikenai hukuman kisos. Lalu yang keempat adalah orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Jadi sama-sama sederajat. Lalu yang kelima adalah kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan telinga dengan telinga.
Seperti Ibu tadi sudah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 45, sudah dijelaskan bahwa telinga dengan telinga, mata dengan mata. Jadi itu harus sama, seimbang pembalasannya. Lalu hikmah diberlakukannya qisas. Apa saja hikmahnya, Bu? Yang pertama, dapat memelihara keadilan. Karena dengan adanya qisas, seorang nyawa orang itu bernilai, memiliki nilainya karena dia akan keadil jika pembunuhan itu akan dibalas dengan nyawa. Tangan dengan tangan, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, jadi seimbang. Lalu dapat memelihara keamanan dan juga ketertiban. Artinya di sini tindakan pidana tersebut pastinya akan ditakuti karena akan membalasnya itu sama. Jadi ketertiban ini akan terpelihara. Itulah hikmah dari diberlakukannya qisas. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini, qisas adalah hukuman pidana dari seorang pembunuh atau juga yang dapat dilakukan oleh seorang yang menghilangkan fungsi anggota orang lain. Lalu ada macam-macam qisas, ada dua. Yang pertama adalah qisas pembunuhan dan yang kedua yaitu qisas menghilangkan fungsi anggota badan. Lalu syarat-syarat qisas ada 5 dan juga ada hikmah dari qisas. Itulah pelajaran qisas pada pertemuan ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi